kabar semua teman-temanku kesayangan aku semua. Semoga dalam keadaan sehat ya dan berkelimpahan dunia dan akhirat. Ya, kali ini aku mau bikin readingan. Tadi dulu aku cari korek dulu ya. Hari ini kenapa sih putih banget nih? Tuh, putih banget muka aku ya. Nah, gini kayaknya lebih enak ya. Terlalu terang kayak bikin sakit mata nggak sih? Sama aja juga putih. Well anyway, teman-teman ya, aku sekarang mau bacain Shio Macan Tiger ya. Peruntungan, percintaan, dan kesehatan, dan meliputi energi-energi apa yang bisa saja datang dalam kehidupan orang-orang yang bersio macan. Kemarin kan sudah kemarin sudah ox ya, kemarin sudah ox, kerbau, tikus juga udah pertama, sekarang macan. Oke. Well anyway, kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Perkenalkan, nama aku Haikal Pratama ya. Aku adalah spiritual consultant, tarot reader, fortune teller, dan shamanic healer. Atau juga kalian bisa menggunakan jasaku sebagai Reiki healer. Kalian bisa konsultasi bersama aku dengan menghubungi nomorku yang tertera di description box. Oke. Macan, I'm channeling into your frequency. Please tell the truth. Dear universe, I need to know and clear vision. The Hangman. Tahan diri dulu ya, orang-orang macan. Jangan terlalu banyak pengeluaran karena the Hangman ini is not really good sign. Ini mungkin kayak kita harus pause gitu. Apa ya? Nunda dulu pengeluaran-pengeluaran yang memang nggak penting. Ya, the Hangman. Ini waktunya kayak kita cari perspektif baru di dalam finansial kita. Kita mungkin harus lebih cerdas lagi memilih jalan apa yang harus kita ambil di dalam bisnis. Atau mungkin bisa saja ini juga mengisyaratkan bahwa karir kalian lagi nggak baik-baik aja. Mungkin ini waktu yang tepat untuk kalian cari karir baru nih. Ya, kayak ada penundaan-penundaan yang akan terjadi dalam finansial kalian, orang-orang macam. Wah, it's not really good. Ya, lebih harap cemas sebenarnya kalau dilihat dari finansial ya, karena akan ada pengeluaran yang sangat besar dan bisa saja kalian bakal banyak berkorban dengan pengeluaran yang sangat besar. Di dalam bisnis juga membutuhkan contemplation ini kan. Menyusun rencana dalam bisnisnya. Yang bisa saja kayak sebenarnya aku lihat ya, orang-orang yang bersiokan macan lebih kayak punya energi, tapi kayak ngerasa buntu aja. Itu intinya di November Desember itu nanti yang aku lihat. Kalau kalian pasrah, mungkin jalannya akan lebih baik sih menurut aku buat kalian-kalian yang bersiokan macan. Karena di sini ada pengorbanan. Aku ngerasa kalau kalian buka bisnis ya, mungkin masih butuh pengorbanan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin Januari nih baru kelihatan ada hasil yang sangat positif yang kalian ini zodiak macan yang kalian inginkan kan? Bukan zodiak, mohon maaf lahir batin. Shio. Ya, the Hangman ini adalah awareness. Kita mungkin disuruh tahan diri dari belanja-belanja yang nggak penting. Kalau punya uang, saving. Kalau punya uang, bisnis. Kalau punya uang, jangan dihambur-hamburkan. Ini the Hangman ya. Kita nggak perlu lagi untuk berkorban demi orang lain, tapi berkorbanlah untuk diri kita sendiri. Self-sacrifice. Aku ngelihat banyak yang harus kalian korbankan, terutama waktu dan tenaga untuk menggapai uang. Ini yang nanti terjadi di November Desember. Aku lihatnya orang-orang yang berzodiak lagi Shio macan. Ya, well, kita orang-orang yang bersiokan macan disuruh mencari perspektif baru. Bisa saja pekerjaan baru, bisa juga kayak melihat kota yang baru, untuk bisa saja bekerja di kota yang baru atau merantau gitu. Kartunya mau kita untuk cari perspektif baru. Itu mungkin yang harus kalian lakukan orang-orang yang bersiokan macan. Harusnya sih sebenarnya kalau kalian cukup berkontemplasi ya. Berkontemplasi itu merenung, menyusun rencana. Pasti kalian berhasil sih menurut aku. Walaupun yang didatangkan sekarang sama semesta ini penundaan-penundaan. Tapi menurut aku kalau setelah November Desember itu baru aku lihat banyak rezeki yang bisa saja orang-orang macan
bisa dapatkan. Karena semangat orang-orang macan ini lagi berapi-api nih untuk bisnis, aku lihatnya begitu. So kalau kalian mau menyerah, this is not the time. Tapi kalau kalian mau menunda, ya mungkin ini waktu yang tepat untuk nunda, karena cash flow-nya lagi nggak bagus kan. So ya memang harus ada yang ditunda dan harus ada yang dikorbankan, entah waktu atau tenaga. Oke, kalau di dalam percintaan ada pack of wands. Ini aku ngelihat bisa saja kalian dapatin komitmen baru. Orang-orang yang jomblo dapatin pacar. Sedangkan orang-orang yang memiliki pasangan akan lebih ekstrovert. Kayak gimana ya ngomongnya? Ekstrovert itu kayak kalian tuh lebih leluasa gitu ngomongnya tentang rasa yang kalian kalian pendam, kayak cas cisus lebih kayak aku mau jujur deh kali ini aku nggak bisa nahan lagi, bagaimana aku harus ngobrol gitu. Kayak kamu ini sudah batas kesabaran kamu untuk menahan semuanya gitu. Yang tadinya LDR ini akan dipertemukan. Tapi kalau ada hubungan ya dengan pasangan yang saat ini, aku lihat ada konflik kecil yang berakibat memang ada trust issue yang ditumpuk dari dulu. Ini ya, tapi kalian sama-sama energi kok. Aku ngelihat kamu dan pasangan kamu bakal lebih baik, lebih bijak, karena kamu lebih jujur dan dia mungkin lebih terbuka juga nantinya menerima pendapat kamu. Percintaan aku ngelihat ada adventures ya, kayak kamu tuh bakal jalanin ke kehidupan baru. Bisa saja adanya pernikahan, bisa saja adanya ikatan baru, bisa saja bertemu dengan orang baru. Ini yang terdapat pada orang-orang yang bersiokan macan. Ada possibilities perbaikan di dalam percintaan, improvement. Kalian lebih jujur terhadap diri kalian, dan kalian lebih terbuka apa yang ingin kalian sampaikan dan utarakan ke pasangan kalian, dan pasangan kalian pun akan mengerti gitu. Nanti ada ada fairness yang terjadi antara kamu dan dia. Ini yang aku lihat ya. Sebenarnya cukup bagus kartu ini memandang kalian ya, orang-orang yang bersiokan macan. Tapi mungkin kalau dilihat, kalau kalian masih menyimpan dendam di masa lalu, tapi kalau kalian mau memperbaikinya, ini waktu yang tepat sih sebenarnya. Lebih jujur dan terbuka, ini waktu yang tepat gitu. Karena orang-orang macan lebih senangnya mendem, tumpuk, habis itu meledak. Itu masalahnya orang macan. Dia bisa nahan, tapi pada saat sudah penuh banget, sesak, dia kayak boom. Hati-hati orang-orang macan, itu adalah kelemahanmu. So harus ditanggulangi dari sekarang. Dan bagaimana dengan kesehatan? Kalian harus banyak istirahat ya sayang. Nih orang-orang macan cenderung lebih harus banyak istirahat, butuhin banyak relaksasi. Pergi ke tempat massage dulu, nggak apa-apa. And then kayak kalian harus bermeditasi, diam dalam menikmati hening. Itu yang kalian butuhkan ya. Atau kalian bisa saja grounding ya, jalan-jalan di hutan mungkin, and then tidur di bawah pohon, grounding supaya energi kalian tuh recharge lagi. Pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan air seperti danau, lautan, sungai, supaya apa? Supaya kalian tuh lebih refresh ya. Kalau dilihat secara fisik, aku lihat kalian cukup bersemangat, tapi karena semangat kalian itulah kan untuk mengejar cita-cita atau mengejar finansial, itulah nanti jadi kayak kalian tuh capek, overwhelming gitu ya. Dan karena kartu Four of Swords ini menandakan kalian butuh istirahat dan relaksasi, kan nggak ada salahnya untuk orang-orang yang bersio macan untuk ngambil day break ya, relaksasi dulu, pergi ke tempat massage dulu. Hari Minggu jangan lagi kerja, hari Minggu pergi kasih diri kalian treat, makan enak, pergi ke tempat-tempat spa, pergi ke danau ya, pergi ke sungai, whatever itu yang membuat kalian itu lebih peace, damai. Di ini juga Four of Swords juga mengisyaratkan bahwa kalian harus memproteksi diri kalian dari penyakit dengan cara berolahraga dan berpikir positif dan memakan makanan yang lebih sehat gitu. Ada Four of Swords, you have to protect yourself, rest and meditate. Itu ya teman-teman aku yang bersiokan macan. Bagaimana dengan energi-energi yang bisa saja dihampiri oleh orang-orang yang bersio macan? Apa saja ya kira-kira? Luka nih, ya, pain, sakit. Sakit di sini lebih kayak inside, not outside. Menurut aku gitu energinya. Ada surrender ya, pasrah. And then ada peace. Oke. Well, pain di sini mengisyaratkan bahwa kayak memang pengorbanan dibutuhkan dan mungkin rasanya bakal lebih sakit daripada bulan lalu, Kak. Bulan ini masih sama karena perjuangan kalian belum usai. Ada the hangman tadi kan. Hangman asosiasinya ke pain. So, memang apa yang kalian inginkan ini bisa saja tercapai dengan baik, tapi memang butuh pengorbanan dan luka gitu nih. Kayak kalian tuh
mungkin capek sendiri tadi, makanya kan kusuruh istirahat ya kakak-kakak yang bersiokan macan. Kayak capek, banyak luka batin, kalian nggak tahu harus bagaimana, yang kalian lakukan hanyalah pasrah gitu. Walaupun kayak punya semangat tapi buntu nih. Kayak kalian tuh nggak dapatin bantuan dari mana-mana, jadi kalian sakit hati nih, kok aku tega-teganya temanku yang biasa aku bantu, kok dia nggak mau bantu aku. Itu nanti yang terjadi. Kayak kalian memang harus berkontemplasi sampai di Januari deh ke teman-teman yang bersio macan. Saran aku, jangan banyak pengeluaran, jangan banyak berharap dan berekspektasi dengan orang lain. Kalian bakal dapatin luka karena di reject ya. Surrender ini lebih tepatnya kalian pasrah di dalam percintaan. Kelihatan nggak sih? Ya, di dalam percintaan nggak kelihatan ya. Ya ini ya, surrender di dalam percintaan dan juga di dalam kesehatan. Tapi menurut aku kalau pasrah di dalam kesehatan kayaknya nggak boleh deh. Kayak kalian juga harus memproteksi diri kalian, harus usaha. Ayo. Tapi kayak kalian tuh capek juga ya karena overwhelming mengejar bisnis dan karir. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kalian mau surrender, tapi jangan terlalu pasrah banget, karena di Januari ada titik bangkit kalian. Menurut aku orang-orang yang bersiokan macan, ya surrender dibutuhkan untuk menerima berkat dari semesta. Di dalam bisnis mungkin kalian harus lebih pasrah sebulan 2 bulan ke depan, tapi Januari akan ada arah kebangkitan, kalian harus menaikkan lagi semangat kalian. Ya nggak apa-apa, November mungkin kalian lebih pasrah, Desember akan bangkit demi langkah demi langkah, dan Januari boom nih bisnisnya ya. Dan di sini ada peace, mendapatkan kedamaian. Cenderung kalian itu memang dapat pressure, memang percintaannya mungkin banyak perbaikan, memang kalian butuh banyak istirahat, tapi yang memang benar-benar kalian butuhkan itu adalah kedamaian ya. Apakah akan kalian dapatkan kedamaian? Akan, tapi jangan berekspektasi berlebihan. Itu yang kartunya bilang ya, you have to make your peace and then make your state of your mind is on peace ya. Kayaknya kalian tuh memang harus membuat kedamaian untuk diri kalian sendiri dan mencari ketenangan. Yang aku tadi bilang, pergilah liburan, pergilah cari tempat massage, pergilah relaksasi untuk mendapatkan ini kedamaian. Atau sebenarnya peace ini juga bisa saja orang-orang yang terdapat dalam list musuhmu ini akan berdamai dengan dirimu, dan bisa saja ada permintaan maaf dari orang-orang tersebut nih ya. Ada perbaikan demi perbaikan yang datangnya dari musuh kamu. Bisa saja musuh kamu akan jadi teman kamu nih. Ada chance ke situ, Kak. Pertemuan dengan musuh, dan bisa saja musuh kamu bakal surrender, pasrah, dan bisa saja dia akan mengaku kekalahan dan kesalahan. Kira-kira gitu ya. Kira-kira orang-orang sio macan punya banyak musuh nggak sih? Ya, tune out distraction. Ya, ini pesannya buat kalian dari Oracle ya. Oracle-nya mau kalian untuk menghilangkan semua distraction, penghalang, atau istilahnya itu obstacle lah di dalam hidup kalian. Ini bakal banyak gangguan menurut aku di dalam bisnis kalian. Bakal banyak gangguan juga dalam percintaan. Apakah ada orang ketiga? Aku nggak yakin sih sebenarnya. Apakah ada gangguan di dalam kesehatan? Ya, definitely, karena kalian tuh butuh istirahat. Tune out distraction ini lebih kayak kalian tuh jangan gampang ke trigger ya. Jangan gampang ini keganggu dengan memang yang seharusnya kalian nggak perlu keganggu untuk itu. Tune out distraction ini hilangkan semua gangguan, toxicity, dan orang-orang yang mungkin nggak mendukung kalian ya. Sedari dulu mungkin ini sudah kita harus eliminasi orang-orang seperti itu ya. Aku ngelihat sebenarnya this is good reading ya. Ini akan ada turn back point yang tadinya mungkin kalian di bawah, tapi pelan-pelan naik. Orang-orang sio macan lebih kayak getting to know himself, getting to know herself lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalian butuh istirahat, dan kalian dapatin apa yang kalian mau mungkin di Desember, Januari ya teman-teman. It's okay to be different, it's okay. Kayak kalian kalau mau pause beberapa saat, kayak mau nunggu dulu untuk hasil yang lebih baik, karena it's okay, you need to. Banyak juga pengorbanan yang harus kalian lakukan, kontemplasi yang harus banyak kalian lakukan. Well, mungkin kalau ada luka di dalam batin, jangan terlalu dalam ya merasakan lukanya, dan kalian harus pasrah dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang lebih baik, dan peace ini adalah waktunya kita berpikir tentang kedamaian, waktunya kita berpikir tentang kenyamanan ya, rasa di dalam diri kita. Mungkin juga peace ini mengartikan bahwa akan ada perdamaian yang kalian ciptakan lagi dengan saudara kalian, teman-teman kalian, musuh-musuh kalian ya. Be prepared for that. Kalau ini pembacaannya resonate buat kalian, silahkan like, subscribe, dan komen apa pendapat kalian tentang readingan ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, sayang-sayangku semua. Bye bye from now, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Bye bye, I love you. If I told you
was ready right this minute. Do you think that it would turn you on?